Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Barangkali pengalaman saya bermanfaat ya, jadi bisa menambah referensi atau pengetahuan. Terkadang kita ini perlu mencari tambahan pengetahuan dari orang yang sudah pernah mengalami. Kalau saya memang suka untuk belajar. Saya suka sekali belajar, terutama itu seputar kesehatan dari orang yang sudah pernah eh, mengalami gitu ya, dan dari orang yang memang suka meneliti gitu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami bahwa orang yang suka meneliti tidak harus mengalami dulu, tapi dia sangat-sangat memegang teguh apa yang dia teliti dan dia tidak akan melanggarnya seperti itu. Kalau saya memang jujur ya, makanan yang digoreng dengan minyak sawit itu sangat-sangat menggoda lidah kita. Jadi saya kan sudah bilang ke teman-teman hindari minyak sawit. Namun saya secara jujur ya, saya masih hari ini saya masih makan dari minyak sawit. Tapi ini menjadi pengalaman sangat berharga untuk kedepannya. Saya akan berusaha mematuhi betul karena saya baru aja makan kentang ya, kentang yang digoreng tipis-tipis ya, dijadikan apa istilahnya, apa ya, apa sih namanya, sambal goreng kentang. Radang teman-teman. Apa istilahnya, bau abab-abab atau bau mulut saya itu kok nggak enak gitu ya. Padahal itu baru makan dikit loh. Jadi teman-teman, ketika kita menjaga pola makan, kemudian kita tergoda dengan kita lama nggak makan yang dari minyak sawit yang digoreng-goreng, kemudian kita makan tergoda, itu akan mengalami cepat sekali tubuh kita ini menunjukkan reaksi penolakan. Ya seperti itu, seperti, waduh kok mau peradangan ya, kemudian istilahnya kemarin itu yang saya sudah bilang ya di video ya, saya makan nasi daging, nasi buk Madura, kita nggak tahu dagingnya ngolahnya gimana ya. Itu saya langsung ini, flu seperti tidak flu. Seperti komen Kak Irfan ini yang mau saya bahas, seperti itu. Namun ketika kita jaga pola makan, kita tidak makan yang berminyak itu sembuh sendiri. Jadi itu menunjukkan bahwa makanan yang kita makan itu langsung bereaksi ke tubuh kita. Reaksinya tidak langsung, ada yang langsung. Kalau langsung yang seperti ini tadi, saya kurang minum air putih ya. Maksudnya saya harusnya minum air putih, istri saya yang goreng sambal goreng kentang langsung saya makan. Saya tadi habis Jumatan. Langsung teman-teman, ini langsung tak minumin madu, tak minumin air putih gitu ya, biar nggak sampai terjadi peradangan gitu ya. Oke, seperti biasa teman-teman, komen di sebelah dari Kak Irfan, ini menarik sekali untuk kita bahas, bisa disimak bagi teman-teman semua yang memerlukan referensi ya. Ini pengalaman Kak Irfan. Maaf mau tanya Mas, apakah menghirup udara seperti nggak nyampe ke paru-paru gitu ya tiap hari? Ngos-ngosan, nafas pendek, dan di hidung seperti ada ingus atau flu, padahal nggak ada flu. Apakah seperti itu Mas? Oke Kak Irfan, yang Kak Irfan alami itu seperti yang saya rasakan persis. Ini ada dua bahasan. Yang pertama, menghirup udara seperti nggak nyampe ke paru-paru, jadi ngos-ngosan, nafas pendek. Itu GERD, ya itu GERD. Jadi refleks asam lambungnya itu menekan area diafragma, area pernafasan kita, sehingga kita aktivitas pendek saja, jalan sebentar kita udah ngos-ngosan. Dengan syarat Kak Irfan harus ke poli jantung dulu untuk memeriksakan kondisi kesehatan jantungnya. Setelah kondisi kesehatan jantung dinyatakan aman, tidak ada penyumbatan, tidak ada permasalahan, baru kita tangani untuk GERD-nya. Gitu ya, karena saya dulu juga gitu. Saya ke poli jantung untuk memeriksakan jantung saya. Setelah jantung saya aman, tekanan darah saya aman, ya berarti ini dari GERD ini. GERD-nya kita perbaiki, ya asam lambungnya kita perbaiki. Oke, kemudian peristiwa yang kedua, di hidung seperti ada ingus atau flu padahal nggak ada flu. Nah, itu kakak mengalami peradangan. Diakibatkan dari apa? Itu ada leaky gut, kebocoran usus di dalam tubuhnya. Nah, apalagi leaky gut bisa sembuh? Bisa kak sembuh, asal pola makan dijaga dulu. Jadi kita harus stop makanan yang menimbulkan inflamasi atau peradangan, kemudian kita perbaiki gut-nya, ya. Itu memerlukan proses. Memang itu cukup sulit karena kita terbiasa makan makanan yang proinflamasi.
Terkadang kita beli, kita anggap itu aman, itu ternyata terjadi inflamasi di tubuh kita. Saya kemarin ini baru mengalami, Kak Irfan. Saya kan beli nasi buk Madura gitu ya. Kan itu bagus sih daging ya, saya makan. Kemudian kok rasanya kayak nggak enak ya di tubuh ya. Kemudian udah saya makan aja cuek ya, saya makan lagi. Beneran Kak, besoknya tuh saya beler. Beler itu sampai netes-netes seperti flu tapi tidak flu. Nah, itu kalau istilahnya itu mengalami sinusitis. Di sini nih sinusitis itu. Jadi itu dalam jangka waktu lama, kalau pola makan kita nggak dijaga, di sini itu bisa peradangan, itu ingusnya bisa warna hijau. Ya hijau, bisa hijau itu. Hijau agak kuning, baunya nggak enak. Itu saya sampai pernah mengalami seperti itu. Itu sebenarnya ada peradangan di dalam tubuh kita. Nah, dengan kita menjaga pola makan, Kak Irfan, itu bisa sembuh. Oleh karena itu, Kak Irfan perhatikan, makanan yang digoreng dengan minyak sawit udah stop total. Ini memang cukup sulit karena saya sendiri di rumah itu istri saya itu masih gorengnya pakai minyak sawit sehingga mau nggak mau saya makan itu. Kalau saya nggak mau makan itu saya harus masak sendiri. Gitu ya. Ketika kita nggak ada waktu mungkin atau ya jujur ya malas mungkin ya mau masak ya. Ya udah kita makan itu teman. Akhirnya terjadi peradangan lagi. Nah sebenarnya memang kita ini dituntut untuk mandiri dalam artian kalau kita memang sudah ingin menjaga pola makan, ya udah kita harus bisa menyediakan makanan untuk diri kita sendiri itu yang aman. Ya, saya masih belajar, ya. Jadi mari kita belajar bersama. Saya juga masih berusaha untuk menyiapkan makanan-makanan yang aman untuk saya sendiri karena minyak sawit itu pada kita yang mengalami keluhan ini itu sangat besar sekali untuk efeknya, teman-teman. Jadi lebih baik kita hindari segala jenis makanan yang digoreng dengan minyak sawit loh Kak Irfan ya, dan tepung terigu itu Kak Irfan. Dan lagi makanan berpengawet dan kedelai, tempe, tahu itu jangan dulu. Kemarin saya sangat ingin sekali tahu sama tempe, saya makan dikit teman-teman. Karena sangat ingin sekali ya. Namun jangan dijadikan kebiasaan. Kalau bisa, semisal kita terpaksa makan tempe atau tahu, jangan tersentuh dengan minyak. Kalau bisa. Jadi di sini saya memberikan pengalaman ya, bukan berarti saya ini sempurna enggak teman-teman. Jadi memang saya akui benar-benar sulit untuk menjaga pola makan itu. Oke untuk Kak Irfan, jadi seperti itu. Silakan untuk diperbaiki asam lambungnya dengan cara menjaga pola makan, sering puasa Kak Irfan. Puasanya terserah mau teknik apa aja. Kalau mau teknik yang seperti saya pakai dulu ya, saya menggunakan teknik puasa yang digunakan oleh umat muslim. Jadi kita sahur dulu. Namun kalau memang Kakak berat untuk melaksanakan puasa itu ya kalau bisa sih seminggu sekali lah atau 2 minggu sekali gitu ya. Nanti kalau udah pulih, Kakak menerapkan puasa yang berjeda bisa silakan. Jadi maksimal kita jam 4 atau jam 5 sore atau maghrib lah ya terakhir makan. Nanti besok kita makan jam 8 atau jam 9 gitu nggak apa-apa. Jadi setiap hari kita ini jam makan ini di 8 jam lah, 8 sampai 10 jam. Jadi nggak sepanjang hari kita itu mulai pagi sampai malam makan, enggak. Kalau sesekali sih boleh ya, namun jangan dijadikan habit atau kebiasaan setiap habis maghrib kita makan. Jangan, itu harus dijadikan kebiasaan sebelum maghrib sudah stop makan gitu ya. Memang cukup sulit untuk menjaga pola makan itu, namun itulah yang bisa membuat asam lambung kita menjadi ideal lagi. Dan setelah makan jangan keseringan makan gitu ya. Yang gastritis yang tidak ada gastritis ya, jangan keseringan makan. Makan pagi jam 8 ya. Ya udah setelah makan nanti makan lagi lah jam 1 atau jam 12. Jangan sebelum jam 12 kita udah makan 3 kali, jangan seperti itu. Itu nanti sulit untuk kembali ideal asam lambungnya. Jadi kita makan semisal jam 7 lah setelah makan. Udah setelah makan udah jangan makan lagi. Kita harus bisa menunggu makanan ini tercerna dengan baik gitu ya. Minim 3 sampai 4 jam. Jangan dimasuki makanan lagi. Yang boleh apa air putih. Gitu ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.